البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Muda ini biasa mengobati orang-orang yang kena penyakit akmah. Akmah itu adalah buta yang total, itu namanya akmah. Kalau akmah, bahkan apa? Kalau akmah itu adalah buta yang biasa, kedua matanya buta. Kalau awar itu buta sebelah. Kalau akmah itu buta dua-duanya. Kalau akmah itu adalah buta sejak kecil, sejak bayi. Ternyata dia juga bisa disembuhkan dengan seizin Allah. Wal abros, yaitu orang yang kulitnya terkena belang, mungkin penyakit lepra atau penyakit yang lain-lain. Wa yudawin nas min sairil adwa, dan dia mengobati manusia dari seluruh penyakit. Ini karomah yang Allah berikan kepada dia. Dari sini kita mengetahui apa itu sihatul karomah li auliyaillah, adanya karomah bagi para wali Allah. Bukan berarti, jadi ini untuk membantah siapa? Membantah orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari adanya karomah. Bahkan karomah itu ada dan selalu Allah Ta'ala tampakkan itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan walinya. Adapun orang-orang Mu'tazilah mengatakan karomah tidak ada. Kalau dia ada, niscaya akan kacau urusan. Gak ada bedanya antara keajaiban orang yang baik dengan keajaiban tukang sihir, sama-sama ajaib. Kita katakan karomah itu hanya muncul dari orang yang beriman dan bertakwa. Sementara kalau sihir itu adalah datang dari setan. Makanya kalau ada karomah keajaiban, kita bacakan ayat kursi nggak ada gunanya bacaan kita. Karena tetap karomah itu akan terus berlangsung. Beda kalau sihir dibacakan ayat kursi, hancur sihirnya itu. Karena sihir itu dari setan, sementara karomah dari Allah. Dan juga kalau sihir itu datang dari orang yang memang minta bantuan kepada setan, dan dia sendiri akan tampak alamat-alamat sebagai pendusta, alamat sebagai orang yang malas ibadah sebagaimana mestinya dan sebagainya. Sementara kalau karomah itu hanya muncul dari orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kesimpulannya karomah itu ada. Akan tetapi apakah karomah itu selalu ada di saat kita memang menginginkannya, bukan memerlukan tapi menginginkan? Maka tidak demikian. Itu terserah Allah, kadang muncul, kadang tidak muncul. Tidak bisa diprogram seperti sihir. Kalau sihir orang bisa memprogram, sekarang datang, sekarang begini, tapi dari setan. Adapun kalau karomah itu dari Allah. Jadi tidak seperti yang dibayangkan orang-orang sufiah. Dia bertapa 40 hari atau 100 hari, kemudian setiap saat dia bisa mendatangkan kesaktian. Memang itu kesaktian, tapi dari siapa? Dari setan. Merubah ini, merubah itu, terbang sekehendak dia, itu dari setan. Baik. Kasihan juga jinnya itu, disuruh angkat-angkat terus. Penat. Muskilahnya kalau dia berjumpa dengan orang seperti Syekhul Islam, ketika mereka sedang acara-acara itu pamer, ada yang pamer terbang, ada yang pamer tusuk badan, ada yang bakar diri. Syekhul Islam masuk ke ruangan itu, langsung baca ayat kursi, orangnya berjatuhan. Wah, setannya lari. Seandainya itu karomah, terbang tetap terbang aja. Celaka. Bahkan ada sebagian ulama disebutkan Syekhul Islam cerita kepada Syekhul Islam ketika debat bahwasanya ini adalah karomah, aku bisa terbang, bisa gini. Syekhul Islam tanya, coba kamu lihat baik-baik, kamu mendapatkan itu ketika kamu sedang taat atau ketika kamu sedang lalai? Memang sedang lalai. Ketika aku lalai itu justru aku bisa terbang. Ketika aku bernyanyi bisa terbang. Ketika aku baca Quran aku nggak bisa terbang. Berarti itu adalah dari setan. Ulama ini sadar, oh iya benar. Ini betul. Ketika dia coba lagi, ketika dia sedang lalai, tiba-tiba dia bisa terbang. Kemudian dia coba bacakan ayat kursi, jatuh sendiri ya. Setannya lari. Dia cerita ke Syekhul Islam, iya betul, memang betul. Setelah itu banyak yang tobat. Walaupun tingkat ulama, tapi dinasihati Syekhul Islam tobat. Banyak yang tobat. Baik. Kita lanjutkan. Qal fasami ajali sunlil malik wa kana qad amiya.
Maka ada seorang teman dekat raja, Jalis, yaitu teman duduk sang raja. Dia itu buta. Dia mendengar adanya anak muda yang pandai mengobati penyakit-penyakit semuanya. Fa'atahu bihadaya. Maka dia mendatangi anak muda itu dengan berbagai macam hadiah. Dan memang namanya hadiah. Hadiah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dia adalah pemberian yang niatnya adalah untuk mencari rasa cinta. Itu namanya hadiah. Adalah untuk apa? Untuk mendekati orang yang dikasih tadi dan untuk menimbulkan rasa cinta. Itu namanya hadiah. Makanya dalam hadis yang hasan li ghairi, Rasulullah bersabda apa? Tahadau tahabu. Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Beda dengan hibah. Kalau hibah itu memang apa? Pemberian yang tidak untuk mendapatkan urusan duniawi. Itu namanya hibah. Pemberian yang betul-betul karena apa? Karena tidak karena mencari sesuatu yang lain. Itu namanya hibah. Adapun untuk sedekah itu adalah apa? Pemberian yang untuk mencari ridha Allah. Itu namanya sedekah. Baik. Qal bihadaya katsirah, dengan hadiah yang banyak. Faqal ma huna laka ajma'. Semua yang ada di sini itu menjadi milikmu semua. In anta syafaitani, kalau engkau menyembuhkan aku. Menunjukkan apa? Memang dia memberikan itu bukan karena Allah, tapi apa? Karena dia ingin agar anak muda itu suka pada dia dan menyembuhkan dia. Dan ini adalah fitrah manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak ada satupun manusia yang beramal kecuali apa? Karena dibangun oleh rasa cinta. Cinta kepada apa? Keselamatan diri sendiri, cinta untuk mendapatkan apa? Mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi semuanya memang dibangun di atas cinta. Bahkan di dalam kitab Thariqul Hijratain, beliau mengatakan sebenarnya manusia itu tidak benar-benar cinta kepadamu. Kebanyakan dari mereka adalah cinta pada diri mereka sendiri. Kenapa mereka mau mendekati engkau? Karena ingin mendapatkan manfaat darimu untuk diri mereka sendiri. Mungkin hartanya, atau mungkin ilmunya, atau mungkin apa? Untuk mendapatkan kepuasan batin dirinya. Makanya banyak orang yang ketika kalau cintanya tidak murni, ketika kekasihnya itu wajahnya rusak, sudah selesai kecintaannya. Atau ternyata temannya itu hartanya habis, ternyata apa? Sudah mereka masing-masing lari dari dia. Ternyata cintanya itu bukan cinta yang sejati, tapi karena apa? Menginginkan sesuatu yang lain. Dan itu memang kebanyakan manusia, kecuali yang cintanya itu karena Allah. Faqal, maka anak muda ini mengatakan, inilah ashfi ahada, aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Wa innama yashfillahu ta'ala, hanyalah Allah yang menyembuhkan. Dari ini kita mendapatkan faidah bahwasanya yang menyembuhkan memang hanya Allah. Asyifa itu Allah. Maka tidak boleh kita mohon kesembuhan kepada selain Allah. Wahai dokter, sembuhkanlah saya. Ini adalah kalimat yang keliru. Rasulullah mengatakan, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi antas syafi. Wahai Allah, Rabb manusia, sembuhkanlah penyakit, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah. Antas syafi, engkaulah yang memberikan kesembuhan. La syifaa illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Juga sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran itu apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Maka di sini sang anak muda ini memasukkan pelajaran akidah di awal perjumpaan itu. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah si'atu majalid dakwah, luasnya jalan dakwah. Tidak harus kita ini memiliki apa? Markis sendiri atau memiliki ini dan itu, dan tidak perlu kita itu apa? Tidak wajib kita harus memiliki masjid sendiri. Banyak cara untuk dakwah. Rasulullah dulu tidak punya masjid selama 13 tahun itu. Dakwahnya terkadang di bawah pokok, terkadang di lembah-lembah, terkadang di antara celah sempit di antara dua gunung, terkadang juga di rumah, terkadang jalan di pasar. Itu dakwah beliau. Tidak harus pakai apa? Jam'iyah, tidak harus pakai muassasat. Oh, ini kalau dilarang dakwah tanpa adanya muassasah, berarti apa? Kita nggak bisa dakwah, maka darurah. Kita harus bikin muassasah. Gimana darurah? Rasulullah kalau terhalang sudah beliau pindah ke negeri yang lain. Tidak bermudah-mudah bilang darurah. Bahkan saya bilang, kalian bisa dakwah dalam keadaan kalian duduk di kedai sambil minum kopi, kalian bisa nasihati teman. Makan dengan tangan kanan. Rasulullah bilang begini, misalkan. Dakwah itu luas. Tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang yang tawakalnya kepada Allah itu kurang.
Ternyata seperti ini, sebagai dokter pun bisa berdakwah, dakwah kepada akidah yang benar. Kemudian qal fa in amanta billahi ta'ala da'autullah fasyafak. Kalau engkau beriman kepada Allah Ta'ala, aku akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu. Dari sini kita tahu bahwasanya apa? Kesembuhan, di antara sebab datangnya kesembuhan adalah doa. Makanya di antara ruqyah Rasulullah adalah apa? Doa, berupa doa. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa, atau yang lain bismillah 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 a'udzu bi kalimat a'udzu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Atau dengan ruqyah yang lain Allahumma shfi sa'dan Allahumma shfi sa'dan Allahumma shfi sa'dan, dengan doa. Dan bahkan para ulama mengatakan doa itu adalah sebab yang terbesar untuk didapatkannya kesembuhan dan perkara-perkara yang diinginkan. Jadi dengan cara berdoa, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad tidak suka dikenal sebagai orang yang mujabud dakwah. Disebutkan di Syiar A'lamin Nubala, ketika beliau sedang di rumah, tiba-tiba ada anak muda mengetuk pintu. Kemudian setelah diizinkan masuk bilang, ibu saya sakit lumpuh sekian lama dan tolong didoakan. Imam Ahmad bilang, kamu ngapain minta doa kepadaku? Sana kepada orang soleh sana, jangan kepadaku. Aku bukan orang yang pantas dimintai doa. Kemudian dia keluar. Kemudian dia pulang. Begitu pulang ternyata ibunya sudah jalan-jalan. Heran. Kemudian dia tanya kepada tetangga Imam Ahmad, kepada anaknya Imam Ahmad. Tadi gimana ketika aku pulang? Wah, ketika kamu pulang ya Abi langsung doa. Setelah itu nggak tahu apa yang terjadi. Ternyata ibunya langsung sembuh. Cuma Imam Ahmad nggak suka untuk apa? Untuk diagung-agungkan. Beda dengan apa? Kiai zaman sekarang atau ustadz zaman sekarang. Kalau doanya makbul, wah langsung apa? Biasanya muncul kesombongan. Dan semakin bergaya ketika dipotret. Tayyib, itu ma'ruf. Na'udzubillah, kecuali yang diperkecualikan. Tayyib. Fa'amana billahi ta'ala, maka orang ini beriman kepada Allah Ta'ala. Fasyafahullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala menyembuhkan dia. Dari sini kita tahu bolehnya mendakwai orang yang niatnya masuk Islam itu untuk apa? Untuk mencari keduniaan. Karena apa? Diharapkan nanti setelah itu imannya akan menguat. Itu tidak apa-apa. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada al-mu'allafah qulubuhum. Orang yang dia masih kafir, tetapi apa? Dilihat ini bisa dicondongkan kepada Islam. Maka dikasih apa? Dikasih harta yang banyak. Orang Badui itu dikasih. Ketika orang Badui datang pada Rasulullah, ketika itu dia masih kafir. Langsung Rasulullah SAW memberi dia apa? Memberi dia kambing sebanyak lembah yang seluas lembah di antara dua gunung. Rasulullah sendiri dalam keadaan miskin, tapi beliau dermawan untuk di jalan Allah. Maka mendapatkan berapa ribu kambing itu di antara dua gunung ini. Maka langsung orang ini dengan gembira pulang ke kampungnya, mengatakan, ya ayuhan nas aslimu fa inna Muhammadan a'ta'a man la yakhshal faqr. Wahai manusia, masuklah kalian semua ke dalam Islam. Karena Muhammad itu memberikan seperti pemberian orang yang tidak takut kepada kemiskinan. Menunjukkan apa? Seseorang itu bisa saja dia masuk Islam dengan niat mencari dunia dan Islamnya sah. Tetapi apa? Tapi kemudian dia diperkuat keimanannya dan sebagainya. Itu boleh. Tidak apa-apa. Sebagaimana ketika di Fathu Mekah, seperti yang disebutkan oleh siapa itu? Sofwan bin Umayyah ketika dia masih kafir. Ketika Fathu Mekah kaum muslimin menang, orang kafir kalah semua. Mereka banyak yang tidak berani menampakkan isi hatinya. Kemudian setelah itu Rasulullah pinjam kepada dia peralatan perang untuk perang melawan suku Hawazin. Ketika menang dalam perang Hunain itu Rasulullah membagi-bagikan harta. Kemudian Sofwan mengatakan, aku selama ini benci pada Muhammad, tapi setelah dia memberiku 100 ekor onta, aku jadi cinta sama dia. Itu boleh untuk orang biar condong kepada Islam. Namanya orang tak paham. Ya. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada orang yang masuk Islam dalam keadaan dia itu masuknya karena dunia, tapi di sore harinya maka Islam itu lebih dia cintai daripada dunia. Maka boleh kita mengajak orang ke dalam Islam walaupun niat dia waktu itu belum benar. Namanya baru belajar. Dicondongkan dulu. Seperti ini dia beriman karena apa? Untuk biar sembuh dulu lah. Itu nggak apa-apa. Makanya nanti dibuktikan setelah itu dia kokoh agamanya orang ini. Tayyib.
Qal fa'atal malik. Lalu orang ini datang kepada sang raja. Fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Dia duduk di samping raja itu seperti dulu dia biasa duduk, seperti orang yang sudah bisa melihat. Memang dia sekarang sudah bisa melihat. Heran sang raja, tidak seperti orang yang buta sekarang. Faqala lahul malik. Maka sang raja itu bertanya kepadanya, "Man radda alaika basarak?" Siapa yang mengembalikan kepadamu matamu? Qal Rabbi. Menunjukkan apa? Dia sudah imannya kuat. Karena dia tahu raja ini mengaku sebagai Tuhan, tapi dia berani sekarang mengatakan, "Ya Tuhanku." Menunjukkan apa? Dia memang sudah siap untuk menampakkan keislaman dia. Qal walaka rabbun ghairi. Walaka ini adalah ada takwil, yaitu ada hamzah istifhamiyah di atasnya. Awalaka. Di sebelumnya, apakah engkau memiliki Rabb selain aku? Qal Rabbi wa rabbuka Allah. Wah, ini semangat dia. Rabbku dan Rabbku adalah Allah. Ini menunjukkan apa? Memang imannya menguat. Dia lihat betul bagaimana keajaiban dari Rabb yang asli. Rajanya selama ini jadi Rabb, nggak bisa menyembuhkan dia. Ajaib. Ini menunjukkan apa? Seseorang ketika melihat ayat-ayat Allah, maka dia bisa semakin kuat imannya. Fa'akhadah, maka raja ini menangkap dia. Falam yazal yu'adzibuh, terus-menerus dia menyiksa orang ini hatta dalla alal ghulam. Sampai akhirnya orang ini terpaksa menunjukkan bahwasanya yang mengajari dia adalah anak muda itu. Dan ini wajar, namanya disiksa, sakit. Wajar setelah itu dia mengaku. Tapi apa? Bukan berarti dia murtad, bahkan sampai mati dia bertekad walaupun dia nanti disiksa sampai mati, dia milih untuk tetap Islam. Hanya aja dia sekedar menunjukkan yang mengajari aku si gulam itu. Ini wajar, namanya disiksa, sakit. Dan dari sini kita mendapatkan faedah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala di dalam kitab beliau Al-Iqtisam, bahwasanya ahlul batil kalau ghuliba bil hujjah, kalau dia kalah dalam hujjah, laja ilal quwwah, dia akan apa? Berpaling kepada kekuatan. Kalau hujjah sudah, akhirnya dia menyiksa. Seperti yang dilakukan raja ini, dan seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Fir'aun ketika dia kalah debat dengan Musa. Apa kata dia? La in takhata ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau kamu mencari sesembahan selain aku akan masukkan kamu ke dalam penjara. Aku jadikan kamu sebagai orang yang dipenjara. Demikian pula kaum Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika mereka kalah dengan debat, di dalam perdebatan itu mereka mengajak kepada apa? Mengajak kepada kekuatan. Mengajak rajanya untuk apa? Memakai kekuatan. Mengatakan hariquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bunuhlah dia dan bakarlah dia dan tolong sesembahan kalian kalau kalian hendak berbuat. Maka ini juga dijelaskan oleh siapa? Oleh Imam Asy-Syinqiti, bahwasanya memang sudah menjadi sunnatullah ta'ala di alam semesta ini. Sudah menjadi apa? Sunnatul mubtilin di alam semesta ini. Kalau mereka kalah dengan hujah, mereka akan memakai kekerasan, memakai cara yang kasar. Tidak sanggup untuk apa? Terus menerus adu hujah dan terus pergi, tidak. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.